Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United dikabarkan sudah memasuki tahap eksklusif, terutama untuk Sheikh Jassim ya. Ini sudah gua angkat juga kemarin, tapi kali ini gua akan lebih bahas tentang artikel di Reuters. Kemarin gua bandingkan juga dengan beberapa pemberitaan dari media-media yang lain. Tapi gua secara pribadi, secara ringan amatiran, gua berpikir nampaknya condongnya itu memang ke Reuters. Bagaimana kabar ini bahkan diangkat ya lebih dari sekali oleh Reuters. Bisa dilihat dari bagaimana Reuters ini beberapa kali mengutip pemberitaannya sendiri lebih dari sekali ya di akun Twitternya contohnya, dan juga disertai dengan podcast, lalu juga dengan clips. Ini menurut gue sangat menarik bagaimana salah satu media terbesar di dunia yang berpusat di Jerman ini juga ikut memberitakan perkembangan proses penjualan Manchester United. Di video kali ini gue akan membahas tentang artikel tersebut, apa itu arti dari eksklusif ya kan, dan bagaimana kemungkinan-kemungkinan selanjutnya yang akan terjadi di Manchester United. Langsung aja gue bahas, ini eksklusif, Reuters menulisnya demikian ya, ini dari Anir Bansen. Kalau Manchester United bernegosiasi secara eksklusif dengan Sheikh Jassim dari Qatar di ya penjualan senilai 6 miliar US dollar plus. Karena tentu saja kan ada biaya untuk investasi dan lain-lain ya. Klub Inggris Manchester United ini sedang bernegosiasi untuk memberikan eksklusivitas ke konsorsium dipimpin oleh Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Dan pembicaraan ini tentu saja terkait dengan penjualan dengan nilai lebih dari 6 miliar US dollar. Ini kabar yang disebutkan di hari Kamis. Walaupun kesepakatan ini masih belum jelas, perkembangan secara pesat ya dari proses penjualan ini juga memperlihatkan bagaimana usaha dari Sheikh Jassim untuk bisa mengambil alih brand sport yang sangat ikonik. Jadi dilihat memang Manchester United oleh Reuters dinilai sebagai ya, klub yang brandingnya ini sangat ikonik. Keluarga Glazer yang memiliki kepemilikan minor di Manchester United ya, ini nampaknya juga setuju untuk menjual dari klub sebagai bagian dari proposal kesepakatan. Ini salah satu sumber Reuters mengatakan demikian. Pihak penawaran Qatar ya, ini dinilai oleh Glazer lebih favorit saat ini dari penawaran bilioner asal Inggris Sir Jim Ratcliffe. Tentu saja Sir Jim Ratcliffe ini juga berada di persaingan, semua juga sudah tahu. Bahkan dia juga memiliki kesepakatan ya kan, penawaran untuk tetap memberi kesempatan Glazer tetap berada di Manchester United. Yang menarik ini dia yang disebut dengan apa itu eksklusif ya. Manchester United tidak akan melakukan negosiasi yang lebih luas selain dengan Sheikh Jassim di periode eksklusif ini. Belum diketahui berapa lama ya periode ini akan berjalan, artinya periode negosiasi secara eksklusif. Sumber ini juga mengatakan kalau situasi ini masih cair sebenarnya. Artinya apa? Kalau Sir Jim Ratcliffe menawarkan tawaran baru yang mungkin lebih menarik dari tawaran Sheikh Jassim, ini bisa saja menggagalkan periode eksklusif ini. Ini agak sedikit ambigu menurut gue ya, karena tadi dikatakan yang dimaksud dengan eksklusif adalah Sheikh Jassim atau Manchester United hanya akan berbicara secara eksklusif, secara langsung hanya dua pihak ya, artinya Glazer dan juga Sheikh Jassim. Tapi kalau seandainya Sir Jim Ratcliffe menawarkan atau melakukan penawaran yang baru yang mungkin lebih menarik, ini bisa saja menggagalkan periode eksklusif ini.
Katanya hanya 2, tapi yang satu masih tetap diberi kesempatan. Ini agak aneh. Lalu juga tidak jelas ya periodenya ini akan berapa lama. Ini juga tentunya memberikan kabar kalau ya proses ini akan selesai kapan masih belum pasti. Sumber ini tentu saja dirahasiakan ya, sumber dari Reuters. Walaupun demikian, pihak Manchester United dan juga Sheikh Jassim ini tidak berkomentar terkait dengan kabar ini. Saham Manchester United ini dikabarkan juga naik tajam ya, 15% dari sebelumnya. Dan ini kenaikan ini dalam waktu yang singkat. Sebenarnya ya 6 miliar plus 6 miliar US dollar plus untuk Manchester United harga ini adalah rekor. Ini akan menjadi angka terbesar sepanjang masa di dunia olahraga ya bagi sebuah klub olahraga. Sebelumnya tentu saja Washington Commanders yang memegang rekor tersebut, tapi angkanya di bawah 6 miliar US dollar. Ini juga angka tersebut ya, kalau dibandingkan dengan penjualan klub sepak bola sebelumnya, diambil contoh di Reuters ini adalah Chelsea, ini juga akan lebih tinggi karena pada saat itu Todd Boehly membeli Chelsea, mengakuisisi klub tersebut dengan angka 3,1 miliar US dollar. Walaupun demikian, angka 3,1 ini nilainya 5,7 kali lipat dari revenue Chelsea di musim sebelumnya. Jadi angka tersebut juga sudah tinggi sebenarnya ya, angka dari angka yang dibeli atau dikeluarkan oleh Todd Boehly untuk membeli Chelsea. Penjualan lebih dari 6 miliar US dollar ini akan memvaluasi Manchester United lebih dari 10 kali lipat daripada revenue tahunannya. Wow, jadi sebenarnya angka 6 miliar US dollar ini sudah sangat-sangat, kalau dibandingkan dengan angkanya Chelsea, dengan dibandingkan dengan revenue Manchester United, ini sudah sangat signifikan. Tidak ada klub olahraga dengan valuasi setinggi itu di proses jual beli. Tapi ingat, angkanya 6 miliar US dollar. Kabarnya Glazer inginnya 6 miliar pound sterling. 6 miliar pound sterling itu lebih tinggi lagi daripada 6 miliar US dollar. Keluarga Glazer ini juga memiliki usaha di real estate, retail, healthcare ya, kesehatan, dan juga memiliki klub NFL Tampa Bay Buccaneers yang membeli tim tersebut dengan harga 790 juta pounds atau sekitar 1 miliar US dollar di tahun 2005. Ya, tentu saja disinggung juga tentang Manchester United yang memenangkan League Cup musim ini di bawah Erik ten Hag. Tapi mereka finish di posisi ketiga di liga dengan gap 14 poin dari rival lokalnya yang meraih treble musim ini, Manchester City. Ada banyak kelompok supporter yang melihat ya, kalau dalamnya kantong dari Qatar ini akan bisa secara cepat mengurangi gap antara Manchester United dan juga Manchester City yang dimiliki oleh Abu Dhabi. Kelompok supporter lainnya punya kekhawatiran terkait dengan hak asasi manusia, rekor hak asasi manusia oleh Qatar. Beberapa negara di Timur Tengah ini juga telah membuat investasi yang besar di sepak bola dan juga memiliki banyak kritik kalau mereka ini berusaha untuk melakukan sport wash ya di image-nya mereka. Tahun lalu Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022 dan juga QSI, Qatar Sport Investment, tentu saja sudah memiliki klub Ligue 1 Paris Saint-Germain. Saudi Arabia Public Investment Fund ini memiliki tim Premier League Newcastle United. Nah, di simpang siurnya kabar, kalau gue pikir demikian ya, simpang siur karena ada beberapa versi lain yang mengatakan kalau tidak ada eksklusivitas, lalu
kedua pihak antara Sir Jim Ratcliffe dan juga Sejasim masih memiliki peluang yang sama. Yang gue lihat menarik juga bagaimana ini ya, The Spectator Index. Spectator Index ini adalah ya perusahaan mungkin ya yang mengabarkan juga berita dan juga data-data dari seluruh dunia. Tapi ternyata The Spectator Index ini memberikan informasi kalau Manchester United atau penjualan Manchester United ini sekarang sedang bernegosiasi secara eksklusif dengan Qatar, konsorsium Qatar. Lalu juga dikabarkan ya 92 Foundation, tentu saja ini adalah yayasan ya yang digunakan oleh Sheikh Jassim untuk membeli Manchester United, ini sudah terdaftar secara official di UK, di Inggris, sebagai bagian dari negosiasi untuk membeli Manchester United. Itu dia kabarnya, artikel dari Reuters yang sekali lagi mengabarkan headline-nya secara eksklusif kalau Manchester United sudah atau sedang bernegosiasi secara eksklusif antara Qatar dan juga Glazer. Tapi di sisi lain kalau gue lihat ya, masih ada beberapa poin yang ambigu terkait dengan apa yang dimaksud dengan eksklusif. Karena sepengetahuan gue yang dimaksud dengan eksklusif adalah ya hanya dua pihak saja nih yang bernegosiasi, sementara pihak yang lain berhenti. Lalu kalau seandainya memang kesepakatan-kesepakatan yang sedang dibahas di periode eksklusif ini disetujui, maka mereka lah yang akan melanjutkan proses ke tahap selanjutnya ya. Artinya pihak yang lain sudah selesai, tersisih katakanlah demikian, dan pihak yang satunya ini akan menyelesaikan, punya kesempatan ya, diberi kesempatan untuk menyelesaikan proses pembelian dan penjualan Manchester United. Kenapa? Harus gue jelaskan ya, kalau seandainya di periode eksklusif ini Qatar yang disepakati, bukan berarti Qatar akan menjadi pemilik Manchester United 100%, tidak demikian ya Sobat Football United. Yang gue tahu, kalau gue salah tolong dikoreksi, mereka pun juga harus terus melanjutkan proses pembelian Manchester United dengan pihak-pihak terkait. Dengan ya banyak pihak lah ya, mungkin dengan government, dengan pemerintah, dengan Rain Group juga, dengan lembaga-lembaga keuangan misalnya, dan juga badan Liga Premier League contohnya demikian, sehingga ya mereka bisa menjadi atau menyelesaikan prosesnya 100%. Walaupun kalau seandainya memang mereka sudah memasuki tahap tersebut, itu sudah sangat dekat sekali untuk menuju official kalau mereka akan menjadi pemilik Manchester United. Nah, balik lagi ke soal masalah eksklusivitas ini. Kalau gue melihat ya, masuknya Sheikh Jassim 92 Foundation ke tahap eksklusif ini dengan Glazer, gue menilai ini sudah berapa ya? Ini mungkin sudah 95% lah kurang lebih. Ada juga salah satu Twitter ya kan yang mengatakan kalau ini seperti Manchester United atau Sheikh Jassim bermain sepak bola ini sudah unggul 3-2 di menit ke-89. Pertandingannya belum selesai tapi sudah unggul dengan waktu yang sangat sempit sekali. Jadi gue menilai memang peluang dari Qatar ini berdasarkan informasi dari Reuters. Kenapa gue pegang Reuters? Karena ya ini salah satu media besar di dunia, yang tentu saja ketika mereka memilih memberitakan sesuatu, apalagi judul dari mereka pun juga pemberitaan ini adalah secara eksklusif, artinya mereka punya sumber yang sangat-sangat kredibel. Nah dari sini sih gue melihat memang sudah semakin dekat ya. Dan kalau seandainya ada Sobat Football United, beberapa juga menanyakan apakah ini ada pengaruhnya ke lambatnya atau belum adanya deal di transfer Manchester United. Dari informasi yang gue dapatkan tidak demikian ya, karena memang rencana transfer Manchester United terkait dengan budget dan rencana juga ya pemain yang diincar ini sudah diatur atau ditetapkan bahkan dari sebelumnya. Kenapa kok sampai saat ini belum ada ya? Ya karena Manchester United sedang bernegosiasi dengan tantangan yang juga besar. Seperti kayak mungkin Kim Min-jae yang sudah mendekati Bayern Munchen dan lain-lain. Ini kenapa? Ya karena menurut gua sih mungkin prioritasnya bukan di Kim Min-jae ya. Sehingga Manchester United masih lebih memprioritaskan begitu ya pemain-pemain yang dianggap harus didatangkan duluan, harus diamankan duluan, dan mungkin di daftarnya itu bukan Kim Min-jae. Tapi balik lagi ke soal proses penjualan pembelian, ini tidak ada kaitannya dengan hal tersebut secara besar presentasinya.
Ya ini dia update. Jadi ini sudah selangkah lagi seperti yang dikabarkan oleh Rio Ferdinand, ya kan. Dia sangat yakin ini sudah akan hampir selesai. Gua pun secara pribadi juga melihat demikian ya. Masih ada kemungkinan-kemungkinan lain mengenai kayak bisa jadi gagal, itu juga bisa, masih ada ya, belum 100%, tapi sekali lagi ini sudah apa ya? Sudah sangat jauh sih, sudah sangat jauh. Dan gue sangat yakin paling tidak poin kalau Glazer tidak akan menjual Manchester United, seperti beberapa komentar juga akan mengatakan, wah ini mah Glazer nggak akan menjual. Nampaknya komentar-komentar tersebut punya peluang besar salah ya kalau gue melihat. Walaupun belum 100% juga. Kita lihat akan seperti apa update-nya. Semoga dalam waktu dekat ya, terutama sebelum sebelum preseason mulai atau bahkan liga mulai. Supaya kan lebih enak nih kalau kejelasan sudah terjadi. Dan terkait dengan kejelasan itu, gue juga ingin menyampaikan kalau bagaimana nih disampaikan dari The Guardian ya, kalau staff Manchester United ini juga ya mereka concern, mereka juga ingin mengetahui proses penjualan ini karena ini akan berpengaruh ke pekerjaan mereka. Mereka menunggu dengan sangat cemas ya. Karena tentu saja gue juga sudah pernah jelaskan dan harus gue katakan itu, peralihan kepemilikan suatu perusahaan, gue melihat Manchester United pun juga demikian, ini akan punya pengaruh yang besar. Bukan hanya Glazer cabut lalu katakanlah Qatar yang masuk selesai sampai di situ, tidak. Kan dari pihak manajemen ini akan berubah. Dari pihak manajemen, apakah mereka punya visi yang berbeda dengan sebelumnya, rencana, strategi, dan lain-lain. Ini kan juga akan merubah sampai ke bawah-bawahnya. Dan Manchester United ya, ini bukan hanya soal masalah Erik ten Hag, pemain sepak bola, staf kepelatihan, tidak. Mereka juga punya pegawai yang banyak jumlahnya di mana-mana ya kan. Dan mereka pun juga menantikan hal ini dengan khawatir. Dan ini gue sangat bisa pahami. Mungkin Sobat Football United juga yang bekerja di perusahaan, ketika ada peralihan atau perubahan, mungkin ini juga membawa kekhawatiran tersendiri kan terkait dengan masa depan, terutama ya kaitannya dengan job security atau pekerjaan. Oleh karena itu mereka juga berharap kejelasan ini akan cepat berakhir. Dikabarkan di Guardian bahwa pekerja di Manchester United ini jumlahnya lebih dari 800 orang. Nah, ini menurut gue juga sangat penting. Gue secara pribadi juga merasakan bagaimana para pekerja di Megastore, di stadion. Gue sangat menikmati sih berinteraksi dengan mereka ya. Bagaimana mereka ini sangat passionate terkait dengan Manchester United. Mungkin juga di Carrington dan di tempat-tempat lain. Tapi intinya mereka juga butuh kejelasan. Yang menarik juga adalah bagaimana susunan atau struktur dari manajemen Manchester United. Apakah tetap akan Richard Arnold, apakah tetap akan John Murtough, atau Qatar punya rencana lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Qatar nampaknya support ke Erik ten Hag. Tapi gue pernah bahas bagaimana Manchester City ini bukan tentang Pep Guardiola saja, tapi bagaimana pihak-pihak ya di sekeliling Pep Guardiola ini sangat penting juga bagi perkembangan prestasi Manchester City. Ini juga terjadi di klub-klub lainnya. Sehingga bagaimana Qatar melihat hal ini? Apakah mereka akan terus berjalan? Oke, mereka dengan Erik ten Hag, iya. Tapi kan Erik ten Hag ini tidak bisa sendirian. Dia juga butuh support yang besar dari manajemen, dari orang-orang yang bisa menjembatani ya antara Erik ten Hag dan juga manajemen. Lalu juga para direktur contohnya, sampai juga ke CEO. Ini kan penting untuk diketahui. Dan menurut gue ini merupakan salah satu hal ya, kalau tidak yang pertama kali bahkan yang akan gue lihat setelah akuisisi Manchester United ini selesai terjadi. Kurang lebih demikian, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar berita ngobrol ringan terkait dengan eksklusifnya Manchester United saat ini bernegosiasi dengan Qatar. Kalau ada tanggapan, komentar seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Sehat-sehat terus, sehat-sehat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.